Guys, come on, please, let's take. Okay, guys. This is it. Film Jungle adalah sebuah film drama survival biografi Australia tahun 2017. Film ini menceritakan sebuah kisah nyata yang dimana pada tahun 1981, petualang Yossi Ginsberg ke hutan hujan Amazon. Film ini disutradarai oleh Greg McLeod dan ditulis oleh Justin Monjo. Film tersebut menampilkan Daniel Radcliffe sebagai Ginsberg, dengan Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassem, Joel Jackson, Jacek Koman dalam peran pendukung. Film tersebut dirilis di Australia pada 9 November 2017 oleh Umbrella Entertainment. Kalau kalian hobi mendaki gunung atau traveling, pasti kalian akan suka dengan film ini. Karena film ini mengandung banyak pelajaran bagi kita dari hal kepedulian terhadap sahabat dan terus bersemangat dalam hidup. Film ini menceritakan tentang seseorang mantan tentara Israel yang memutuskan berhenti dan kabur karena merasa ini bukan passionnya. Ia lebih senang dengan kehidupan bebas, pergi ke banyak negara, serta terobsesi untuk menemukan suku pedalaman dan mencari harta karun. Namun mimpi Yossi terhalang oleh sang ayah yang ingin ia hidup dengan seideal orang kebanyakan, seperti menamatkan pendidikan, melanjutkan kuliah, bekerja, menikah, punya anak, menjalani kehidupan yang sukses dan lain sebagainya. Tapi bagi Yossi semua itu tidak menyenangkan. Ia lebih suka menjalani kehidupannya tanpa harus menuruti kemauan orang tuanya. Hingga suatu hari Yossi pergi seorang diri ke Bolivia di Amerika Selatan, hingga akhirnya ia bertemu teman-teman baru seperti Marcus yang seorang guru di sekolah di Swiss, dan Kevin yang seorang fotografer. Ia juga bertemu dengan Carl yang menceritakan tentang suku Indian di pedalaman hutan Amazon, serta adanya tambang emas yang melimpah di sana. Mendengar cerita itu, Yossi sangat bersemangat. Ia ingin segera ke sana. Tak lupa ia pun membujuk Marcus dan Kevin untuk ikut bersamanya. Mereka awalnya tidak percaya dan menganggap bahwa suku Indian dan tambang emas itu hanya omong kosong Carl saja. Tapi ia berhasil meyakinkan mereka bahwa semua yang diceritakan Carl adalah benar adanya. Walaupun sempat berselisih, akhirnya mereka kompak setuju pergi ke hutan Amazon bersama-sama. Disinilah awal perjalanan mereka dimulai. Beberapa hari yang lalu perjalanan mereka sangat lancar, bahkan tertawa dan bercanda bersama-sama. Seakan-akan mereka menikmati perjalanan yang sangat panjang. Tapi masalah mulai datang ketika Marcus mengalami masalah dengan kakinya. Dengan kondisi kaki yang lecet parah hingga bernanah dikarenakan berjalan terlalu lama, Kevin pun merasa jengkel kepada Marcus karena ulahnya perjalanan mereka melambat. Mereka pun berpikir tidak akan pernah sampai ke tempat yang mereka tuju sebelum musim hujan tiba. Akhirnya kesepakatan dibuat. Mereka berempat memutuskan melewati sungai dengan rakit untuk mempercepat perjalanan. Di tengah-tengah, Carl yang dari awal sudah menjadi pemandu dan dianggap tahu medan hutan kemudian menunjukkan suatu kejanggalan. Kevin mencium gelagat aneh dari Carl yang begitu ketakutan dan tidak bisa mengontrol dirinya selama di rakit tersebut. Ya, Kevin curiga kalau Carl tidak bisa berenang. Hal itu diperkuat dengan tidak maunya Carl kembali melintasi sungai. Dari sini mereka mulai dilema. Carl menyarankan agar mereka pulang alias tidak melanjutkan perjalanan. Tapi Yossi tetap memaksakan diri menyusuri arus sungai yang deras. Kemudian perjalanan ini akan dilanjutkan oleh Yossi dan Kevin.
Carl yang kekeh untuk pulang mengajak Marcus yang harus segera diobati kakinya. Kini, Yossi dan Kevin hanya berdua, melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Namun seperti yang dikatakan Carl, bahwa sungai ini sangat berbahaya. Sampai di daerah ngarai, Rakit tidak terkendali dan menabrak sebuah batu besar. Kevin berhasil menepi ke sisi sungai, tapi Yossi terlanjur terbawa arus. Untungnya, ia berhasil naik ke samping bebatuan tebing. Dan disinilah penderitaan Yossi dimulai. Yossi terpisah dengan Kevin yang kemudian bingung harus kemana lagi. Ia menyusuri hutan selama hampir sebulan tanpa perbekalan, tanpa makanan, dan tanpa tenda untuk mencari Kevin dan jalan keluar dari hutan. Betapa sangat mengerikannya perjalanan Yossi di sini. Lebih dari 3 minggu di hutan sendirian membuat Yossi seperti orang gila. Ia pun beberapa kali bermimpi aneh dan berhalusinasi bertemu dengan seorang wanita pedalaman yang tersesat. Tapi untungnya, Kevin ditemukan oleh warga pedalaman yang tidak sengaja melihatnya di pinggir sungai dalam keadaan pingsan. Singkat cerita, Kevin terus mencari Yossi hingga beberapa minggu dan akhirnya Yossi ditemukan dalam keadaan yang sangat buruk. Yossi pun langsung dibawa oleh Kevin ke warga yang sudah menyelamatkannya. Miris, Marcus yang ikut pulang sampai saat ini hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Penampilan total Daniel Radcliffe mendapat banyak pujian dari para kritikus. Ia dianggap cocok sekali berperan sebagai Yossi Ginsburg, sosok petualang kurus yang diangkat dari kisah nyata itu. Daniel Radcliffe memang benar-benar menjiwai perannya sebagai Yossi, mulai dari menjadi orang yang terluka hingga ketakutan seperti orang gila di tengah hutan belantara. Namun, meski demikian, ia mengaku tidak terlalu banyak berakting dalam film Jungle ini, karena pada beberapa adegan, ia hanya perlu berteriak dan berdialog seperti biasa. Untuk mendalami perannya, Daniel Radcliffe mengaku terbantu oleh sosok Yossi Ginsburg yang asli, yang banyak memberinya masukan saat pengambilan gambar. Petualang yang kini sudah berusia 61 tahun tersebut memang selalu hadir di lokasi syuting film Jungle ini. Namun sayangnya, penampilan apik Daniel kurang didukung oleh cerita yang menarik. Terutama pada separuh awal film ini, alur yang disuguhkan oleh Jungle terasa datar dan lambat, yang berpotensi membuat penonton bosan. Selain itu, sutradara Greg McLean juga kurang banyak mengambil gambar pemandangan. Ia terlalu fokus pada cerita dan karakter Yossi. Padahal, scene-scene yang indah perlu ditampilkan untuk memanjakan mata, terutama agar penonton tidak mengantuk. Di samping itu, penonton yang berharap disuguhi keganasan binatang buas juga bakal kecewa, karena memang tidak ada sama sekali. Hanya suara-suaranya saja, mungkin karena keterbatasan anggaran. Menghadirkan sosok hewan liar memang membutuhkan efek visual yang tidak murah. Selain itu, unsur thriller dalam film berdurasi 115 menit ini juga kurang terasa. Padahal, sebagai film bertema survival di dalam hutan, seharusnya Jungle banyak menampilkan adegan yang mendebarkan, yang memacu adrenalin para penonton. Pada akhirnya, Jungle hanya menjadi kisah nyata petualangan yang terlalu melodramatis, yang tertolong oleh penampilan total Daniel Radcliffe. Oleh karena itu, tak heran meski tidak tergolong jelek, para kritikus memberi respon kurang positif untuk film ini.